Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alia Mufida dari jurusan Farmasi Universitas Sriwijaya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan denah ruangan produksi sediaan steril pada farmasi. Apa sih ruangan produksi steril itu? Jadi, ruangan produksi steril adalah ruangan yang dirancang khusus untuk meminimalisir adanya mikroorganisme seperti bakteri, jamur, dan juga virus. Jadi, pada ruangan produksi steril itu dilengkapi oleh HEPA atau High Efficiency Particulate Air, yaitu sistem filtrasi untuk menyaring mikroorganisme yang ada di udara. Jadi, untuk bentuk sediaan atau jenis yang dibuat dalam ruangan steril itu seperti sediaan injeksi pada ampul dan vial, vaksin, alat bedah, dan juga makanan bayi. Jadi, pada pembuatan jenis ini harus bebas dari kontaminan mikroorganisme. Tekanan udara pada ruangan steril itu jauh lebih tinggi dibandingkan tekanan udara pada ruangan non-steril. Tujuannya untuk mencegah mikroorganisme masuk ke dalam ruangan steril. Ruang produksi sediaan steril diklasifikasikan berdasarkan tingkat kebersihannya. Menurut CPOB tahun 2012 itu terbagi menjadi 4 area. Yang pertama ada unclassified area, yang kedua ada black area, yang ketiga ada gray area, dan juga yang keempat ada white area. Satu-satu akan kita bahas sesuai dengan denah yang saya buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pada sisi bagian kiri denah atau pada sisi jalur masuknya barang. Di sini bisa kita lihat ketika barang masuk atau pada tanda biru itu menandakan alur barang dan tanda merah menandakan alur karyawan, sedangkan tanda warna merah dan biru menandakan karyawan dan juga barang. Jadi kita lihat pada alur barang ini terdapat sisi ruang baku non-steril dan juga ruang baku steril. Pada sisi ruang baku steril itu terdapat ante area atau ruang ganti baju, baju APD atau antiseptik suite, dan juga ada airlock yang berfungsi sebagai buffer area atau untuk menyemburkan alkohol ke badan. Nah, sedangkan untuk ruang bahan baku non-steril itu tidak diperlukan ante area ataupun airlock karena bersifat non-steril. Selanjutnya, pada sisi bagian gudang bahan baku steril itu juga terdapat gudang bahan kimia yang tentunya kita harus menjaga dalam keadaan aseptis. Selanjutnya, dari sisi gudang bahan baku steril itu terdapat airlock lagi untuk masuk ke dalam ruang produksi. Dan dari gudang bahan baku non steril itu juga terdapat pintu, namun tidak terdapat airlock karena seperti yang sudah saya jelaskan tidak perlu airlock pada bagian non steril. Namun pada bagian atasnya atau alur atasnya itu juga terdapat ruang ganti dan juga airlock jika dari gudang bahan baku non steril ingin masuk ke bagian produksi steril, maka harus terdapat ruang ante area dan juga airlock terlebih dahulu. Selanjutnya kita bahaskan melalui alur produksi atau pada ruangan white area. Jadi di sini ruangan white area adalah ruangan yang memiliki tingkat partikel yang kecil. Jadi pada ruangan ini itu harus benar-benar bersifat steril dan aseptis, tidak ada kontaminan dari udara. Jadi kita harus menjaga keadaan aseptis tersebut. Tentunya untuk white area ini termasuk dalam ruangan di bawah LAF. Karyawan yang ingin memasuki ruangan white area ini wajib menggunakan pakaian antistatik, yaitu pakaian yang sepatunya tidak melepaskan partikel. Pertama itu ada ruang produksi tipe 1A atau ruang kelas A. Jadi pada tipe ini merupakan ruangan yang benar-benar bersifat steril dan tidak boleh banyak karyawan yang masuk. Jadi hanya terdapat mesin-mesin yang sedang memproduksi sediaan-sediaan steril. Pada ruangan tipe 1A ini saya membuatnya 3 ruangan, di mana ruangan pertama autoclave, ruangan kedua oven, dan ruangan ketiga itu berisi mesin-mesin produksi atau mixing lainnya. Tentu saja untuk memasuki ruang tipe 1A ini saya memberikan 2 sisi airlock sehingga tetap menjaga kesterilan dari ruangan tersebut. Untuk formulasi tipe 1B itu sama seperti tipe 1A, termasuk white area juga, namun di bawah
tipe 1A. Untuk tipe 1B ini berisikan pencucian steril dan juga penimbangan bahan. Pada tipe 1B ini saya juga memberikan airlock sebelum masuk ke ruangan tersebut. Jadi pada ruangan ini terdapat 2 ruangan. Selanjutnya kita lihat pada bagian atas, di situ ada ruang formulasi 2 atau disebut sebagai ruang B. Jadi ruangan ini itu di bawah kelas A. Jadi kelas A itu cuma 1A dan 1B, sedangkan untuk kelas B itu masuk ke dalam formulasi 2. Nah, jadi untuk ruang ini juga termasuk dalam ruang steril, namun perbedaannya pada banyaknya jumlah partikelnya saja. Pada ruang formulasi 2 ini, saya juga tetap meletakkan airlock pada pintu pertama dan juga pintu keduanya. Di sini terdapat 4 area atau 4 ruang. Ruangan pertama itu berisikan sterilisasi gamma. Pada sterilisasi gamma ini, karyawan itu wajib mengganti baju kembali di ante area dan juga terdapat buffer area lagi pada bagian sterilisasi gamma. Selanjutnya itu pada ruangan ke-3 itu terdapat laboratorium pengujian, di mana kita tahu untuk membuat persediaan steril pasti terdapat banyak pengujian. Jadi dari formulasi tipe 1A ini bahan yang sudah jadi akan dihantarkan ke formulasi 2B untuk pengujian dan lainnya. Selanjutnya di sini juga dari formulasi 2B itu terdapat pintu untuk menuju ke formulasi 3 atau termasuk dalam kelas C. Jadi untuk formulasi yang ketiga, ruangan ini juga termasuk dalam ruangan wet area karena wet area itu terbagi menjadi ruangan A, B, dan C. Namun urutan A menempati paling tinggi tingkat kebersihannya, sedangkan C menepati tingkat kebersihan white area yang rendah. Untuk tipe formulasi C itu juga saya letakkan laboratorium pengujian. Jadi untuk pengujian itu tidak hanya bisa di formulasi 2, namun formulasi 3 juga bisa. Jadi untuk ruangan tipe 3C ini itu terdapat juga sterilisasi gas etilen oksida. Tentunya untuk memasuki ruang sterilisasi ini juga diperlukan ante area lagi untuk mengganti baju dan juga airlocknya. Di sini sudah saya sediakan. Kita memasuki daerah gray area, yaitu daerah kelas D atau daerah produksi non steril. Jadi untuk gray area ini berfungsi untuk produksi atau kegiatan-kegiatan yang bersifat non steril. Contohnya, di sini saya meletakkan pencucian non steril, penimbangan non steril, ada preparasi non steril, pengemas sekunder, dan juga laboratorium mikrobiologi seperti inkubasi dan uji mikroba lainnya. Jadi di sini tidak memerlukan keadaan yang sangat steril. Nah, di sini juga saya meletakkan fasilitas pengolahan limbah pada gray area. Namun tetap dipisahkan lagi ruangannya karena kita tahu limbah itu kan bersifat berbahaya jika tercampur dengan bahan-bahan yang lain. Maka dari itu tetap kita pisahkan. Selanjutnya di sini juga ada purified water atau suatu ruangan untuk memproses air yang digunakan pada proses pembuatan sebelum ditransferkan pada fasilitas pembuatan WFI yang terhubung di atasnya. Jadi purified waternya ini saling berhubungan dengan pembuatan WFI. Selanjutnya untuk black area ini termasuk dalam ruang kelas E. Ini saya memasukkan ada kantor administrasi, kantor pengawas produksi, manajer, dan juga kantor promotor. Jadi bisa dilihat di sini tuh semuanya termasuk ke dalam alur karyawan, tidak ada alur barang. Selanjutnya untuk bagian atas black area itu terdapat maintenance AHU atau air handling unit. Di sini berfungsi untuk mengatur udara yang terdapat pada pabrik tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ada unclassified area atau area yang tidak terkontrol atau dikendalikan. Jadi pada area ini termasuk area yang tidak perlu dirahasiakan dari publik. Contohnya itu seperti lobi, ruang tunggu, kantin, klinik, dan juga kamar mandi. Area yang fasilitasnya boleh digunakan oleh masyarakat yang berkunjung ke pabrik tersebut. Jadi tidak perlu
terlalu dikontrol dan tidak perlu terlalu dikhususkan. Oke, sekian dari saya terkait penjelasan mengenai denah ruangan produksi sediaan steril. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.